Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Vansa Dwi Krisnadi. Kali ini saya akan bahas seri tutorial kelima dari belajar MySQL dasar ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang mengubah dan menghapus tabel. Sekarang kita akan belajar apa itu not null ya, atau kita sering sebut dengan constraint atau aturan pada tabel. Oke, kita baca dulu apa itu constraint. Constraint adalah sebuah aturan pada tabel yang terdapat pada kolom. Jadi dia tuh sebuah aturan pada tabel di MySQL itu terdapat pada kolom. Jadi di dalam isinya ya, terdapat pada kolom ada beberapa constraint yang sering digunakan. Jadi ada beberapa constraint yang sering digunakan di MySQL yang sering kita pakai tiap hari atau bahkan sering digunakan. Diantaranya terdapat 3 constraint, yaitu pertama ada not null. Not null itu kita bahasa Indonesiakannya itu not tidak kosong, jadi null itu kosong, jadi tidak boleh kosong. Kemudian ada primary key. Primary key itu kita bisa bahasa Indonesiakan sebagai kunci utama. Kemudian ada unique key, jadi unique, jadi kunci yang unik ya. Kemudian kita lanjut ke apa itu not null. Kita bahas dulu apa itu not null. Not null kebalikan dari null. Jadi kalau null kan kosong, kalau not null itu tidak boleh kosong. Jadi di mana kolom tersebut tidak boleh kosong. Jadi intinya not null itu dia harus ada nilainya, dan tidak boleh kosong. Kemudian jika di proses input data kolom dengan atribut not null ini dikosongkan, maka akan menghasilkan error. Jadi ketika ada suatu proses atau input data, ketika ada inputan itu kemudian kolom tabel yang not null itu tidak ada isinya, maka dia akan menghasilkan error seperti itu ya teman-teman. Kita kasih lihat dulu gambar di sini. Di sini ada tabelnya dengan contoh kategori dengan ada beberapa data. Di sini ada nama kategori varchar ya, panjangnya 50, kemudian nullnya yes, kemudian defaultnya null. Jadi dia itu nama kategori ini dia harus wajib diisi, tidak boleh kosong seperti ini. Kemudian lanjut kita ke primary key ya. Di sini itu primary key itu kalian yang teknik informatika atau semester 4 semester 5 itu pasti sering dengar ya, apa itu primary key, apa itu database, pastilah pernah dengar. Primary key itu adalah sebuah kunci utama ya. Jadi misalkan contoh di tabel itu misalkan ada 4 tabel, pasti salah satunya itu ada kunci utama. Jadi patokan lah, misalkan untuk parameter untuk melakukan proses edit, hapus gitu misalkan. Nah, di situ fungsinya primary key. Kemudian di sini kita baca primary key atau kunci utama adalah kolom atau kolom dalam tabel basis data rasional yang berisi nilai unik. Jadi primary key ini dia tidak boleh sama ya nilainya. Jadi harus unik untuk mengidentifikasi setiap baris tabel. Nah, contoh nih, di sini ada gambar dengan 1 2 3 4 5 6 dengan 6 atribut, dengan atributnya itu bernama employee ID, ada Aadhaar, kemudian ada name, job, dan salary, dan departemen nomor. Nah, di sini ada penggunaan primary key ya. Di sini kalau kita lihat, jadi primary key ini kita bisa lihat di bagian employee ID ya. Di employee ID ini dia ada primary key. Jadi primary key itu dia urut ya, sesuai dengan inputan. Misalkan kita buat primary key dari 10, berarti otomatis ke bawah akan 11, 12, dan 13.
Jadi intinya di dalam primary key itu dia bersifatnya unik ya. Jadi tidak boleh sama. Biasanya kalau primary key ini kita gabungkan dengan auto increment ya. Jadi ketika ada primary key pasti kita pakai auto increment gitu. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada primary key. Dia di sini nggak urut ya, 90, 58, 26, 24. Mungkin di sini bisa aja si primary key ini dia tidak auto increment mungkin, atau diinputkan sendiri bisa ya. Nah, kemudian di sini ada foreign key. Foreign key nanti kita belajar. Di sini kita ada pengenalan doang ya. Jadi di sini itu primary key-nya itu ada dua, ada department no sama employee ID ya di sini. Jadi jelas ya, biasanya kalau primary key itu dia ada di awal. Fungsinya untuk sebagai patokan penggunaan DDL dan DML. Contohnya hapus dan edit seperti itu. Oke, lanjut. Biasanya detail juga pakai ID ya. Kemudian kita ke sini, kita akan coba unique key ya. Di sini ada unique key. Unique key ini pada dasarnya sama seperti primary key, jadi dia sama saja ya. Cuman kalau unique key ini dia yaitu memastikan bahwa setiap baris data yang terdapat dalam suatu tabel itu bersifat unik. Jadi data yang ada di tabel itu dia sifatnya unik dan tidak boleh sama, tidak sama tuh. Perbedaannya pada unique key Anda diizinkan untuk memasukkan nilai nil. Jadi kalau di unique key kita bisa menginputkan nilai nol. Jadi misalkan si Mary ini dia tidak ada personal ID-nya. Jadi kita boleh kasih dia 0. Tetapi ketika si Mary itu ID-nya sama dengan si John, maka dia nggak bisa. Seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini ada primary key, di sini ada unique key. Jelas ya? Oke, kita bikin cara penulisan primary key. Di sini ada contoh penulisan primary key. Sama di sini ada create table person dengan atributnya itu dia ID, tipe datanya integer, dan dia itu not null ya, tidak boleh kosong. Kemudian ada last name, kemudian ada first name dengan tipe data varchar, panjangnya 255 dan dia not null ya. Kemudian ada egg, dia tipe datanya integer. Kemudian kita itu si ID-nya itu kita jadikan primary ya. Jadi di sini nih, primary key dalam kurung ID. Jadi otomatis ID ini bakal dia sifatnya primary atau kunci utama. Oke, lanjut. Kita di sini bikin penulisan unique key ya. Nah, untuk not null itu dia ini penerapan not null ya. Jadi not null gitu. Jadi misalkan create tabel person, jadi kan ini kan nama tabelnya nih person. Nah, kemudian ID itu kan dia atributnya, atribut value-nya. Kemudian int not null. Not null ini dia fungsi dari yang tadi, yang sini. Jadi not null. Kemudian last name varchar 255 not null juga. Jadi dia last name ini dia tidak boleh kosong, dia harus diisi gitu. Dan kemudian ada first name varchar, kemudian ada egg umur, kemudian ID-nya itu dia bersifat unik. Cuman kalau di primary itu unik tuh dia masih bisa menampung nilai kosong ya kalau di unik. Jadi dia ketika inputannya kosong, kemudian si ID-nya itu unik, dia masih bisa menerima inputan. Beda dengan primary. Jadi ketika si inputannya ID-nya tidak ada inputannya, di sini not null nih, dia harus ada isinya gitu, tidak boleh kosong. Sebenarnya biasanya kalau misalkan ID itu dia digabungin dengan auto increment ya. Jadi dia biar langsung misalkan ketika kita input 1, dia otomatis akan 2, 3, 4, 5 gitu. Itu auto increment biasanya. Oke, untuk untuk pemahaman tentang constraint aturan tabel pada MySQL dan database itu cukup sampai di sini saja. Untuk prakteknya kita akan praktekkan di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan. Ya mungkin 3 hari atau 4 hari lagi dari hari sekarang. Oke,
Saya tutup ininya materinya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.